Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral. Yang kedua, apa yang saya ketahui tentang korupsi. Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Yang keempat, apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara. Yang kelima, upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Dan yang terakhir adalah yang keenam, yaitu peran mahasiswa. Apa sih yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral? Etika ialah aturan yang mengenai suatu norma atau sikap perilaku seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk. Etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan, yang bersifat relatif, artinya bisa dianggap tidak sopan oleh satu pihak dan dianggap sopan oleh pihak lain. Moral adalah perbuatan atau tindakan yang memiliki nilai positif pada akhlak yang dimiliki semua manusia. Apa sih itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan tercela yang merugikan banyak orang, yang biasa dilakukan oleh pejabat publik, elit politik, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang hanya menguntungkan satu pihak. Korupsi bisa dalam bentuk uang ataupun kebijakan. Faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri setiap individu. Adapun faktor internal yaitu terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat tamak pada manusia. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi keinginannya. Yang ketiga adalah lemahnya integritas. Seseorang yang mempunyai integritas yang lemah dalam hal kejujuran, kedisiplinan, dan moral cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Adapun faktor eksternal terbagi menjadi sebagai berikut. 1. Faktor politik. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Faktor hukum. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. 3. Faktor ekonomi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, faktor organisasi. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya adanya teladan dari kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan lemahnya pengawasan. Dampak dari timbulnya korupsi bagi negara. 1. Dampak terhadap ekonomi. Disebabkan karenanya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Disebabkan karena mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, dan bertambahnya angka kriminalitas. Yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintahan yang disebabkan oleh matinya etika sosial politik dan tidak berlakunya peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Disebabkan karena munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi.
Upaya tersebut ada 3. Yang pertama, pencegahan bisa dilakukan dengan cara penanaman semangat nasional, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum, dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kedua, penindakan. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh KPK, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi, yang merupakan lembaga independen. Dan yang ketiga adalah edukasi, merupakan pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini, dimaksudkan agar anak bangsa dapat menggerakkan negara menjadi negara bebas akan korupsi dan menghilangkan mindset masyarakat akan tradisi pembudayaan korupsi. Peran mahasiswa. 1. Peran mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan, menyuarakan aspirasi rakyat apabila ada kesalahan dengan cara mengelola negara ini. 2. Mahasiswa sebagai iron stock atau generasi penerus yang tangguh. Mahasiswa dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji, sebagai generasi muda di bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, mahasiswa sebagai penjaga nilai. Mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat, seperti kejujuran, gotong royong, empati, nilai keadilan, integritas, dan sebagainya, yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Yang keempat, mahasiswa sebagai suri tauladan. Artinya, mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak yang baik karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kelima adalah mahasiswa sebagai kontrol sosial. Artinya, mahasiswa melakukan kontrol kepada pemerintah tentang hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat.